pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jadi untuk teknologi drone tadi itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat Satgas Darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan Satgas Darat. Satgas Darat ini gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, masyarakat, dan semua relawan-relawan yang terlibat. Kalau stok kita itu terbesar sepanjang sejarah Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini sudah 5 juta ton lebih, 5 juta ton lebih. Sementara kalau di Sumatera Selatan itu sendiri ada 98.000 ton, 98.000 ton. Ya, di Bangka Belitung itu hanya 2.000-an lah. Sisanya di Sumatera Selatan. Jadi cukup aman, tidak usah khawatir kalau itu. Berapapun permintaan beras SPHP, kita siap untuk mendistribusikannya. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. BNPB uji coba penggunaan drone pada operasi pemadam karhutlah di Sumatera Selatan. Perum Bulog Sumsel Babel pastikan stok beras di Sumsel aman hingga hingga Hari Raya Idul Adha yang mencapai sekitar 98.000 ton. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Dela Wawi. BNPB uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman karhutlah di Sumatera Selatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan pesawat nirawa atau drone untuk melakukan pemadaman api pada operasi pemadaman karhutlah tahun ini. Untuk tahap awal, 4 unit drone akan dioperasionalkan masing-masing 2 unit di Sumatera Selatan dan 2 unit di Riau. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, pemadaman api menggunakan drone pada prinsipnya digunakan untuk memperkuat Satgas Darurat yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan masyarakat yang terlibat. Suharyanto dalam keterangannya pada wartawan di Palembang kemarin mengatakan, drone digunakan Satgas Darurat untuk api skala kecil. Sementara untuk api dengan skala besar dan cakupan area yang luas, pemadaman api dilakukan oleh Satgas Udara dengan melakukan waterbombing. Jadi untuk teknologi drone tadi itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat Satgas Darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan Satgas Darat. Satgas Darat ini gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, masyarakat, dan semua relawan-relawan yang terlibat. Prediksi puncak musim panas yang dipengaruhi El Nino membuat pemerintah lebih waspada terkait penanganan karhutlah. Suharyanto mencatat ada beberapa provinsi yang masuk dalam kategori rawan seperti Sumsel, Jambi, Riau, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwindasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Perum Bulog Sumsel Babel pastikan stok beras di Sumsel aman hingga Hari Raya Idul Adha yang mencapai sekitar 98.000 ton. Perum Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menegaskan stok beras nasional saat ini disebut sebagai terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta ton yang tersebar di berbagai daerah. Pimpinan wilayah Bulog Sumsel Babel Ihsan mengungkapkan, di Sumatera Selatan sendiri, stok beras mencapai sekitar 98.000 ton. Sementara wilayah Bangka Belitung memiliki stok sekitar 2.000 ton. Ketersediaan ini dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bulog memastikan tidak ada khawatir terkait kekurangan beras menjelang hari besar. Program beras SPHP menjadi salah satu andalan dalam menjaga stabilitas harga. Harga tebus dari Bulog berada di kisaran 11.000 per kilo. Kalau stok kita itu terbesar sepanjang sejarah
Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini sudah 5 juta ton lebih. 5 juta ton lebih. Sementara kalau di Sumatera Selatan itu sendiri ada 98.000 ton. 98.000 ton. Ya, di Bangka Belitung itu hanya 2.000-an lah. Sisanya di Sumatera Selatan. Jadi cukup aman, tidak usah khawatir kalau itu. Berapapun permintaan beras SPHP, kita siap untuk mendistribusikannya. Iksan menambahkan sementara harga eceran tertinggi ditetapkan sebesar 12.500 per kilogram. Informasi harga ini juga dipasang di pasar untuk menjaga transparansi. Bulog menegaskan akan menindak pedagang yang menjual di atas harga ketentuan. Produk yang tidak sesuai aturan bahkan bisa ditarik dari peredaran. Distribusi beras dilakukan secara luas melalui mitra resmi di pasar. Pedagang yang bekerja sama umumnya telah memiliki hubungan tetap dengan Bulog. Dengan stok yang melimpah, distribusi terkontrol, masyarakat dihimbau untuk tidak panik. Bulog memastikan kebutuhan beras tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan gelar gerakan Si Guntang Menyapa sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan Si Guntang Menyapa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dengan dukungan jasa Raharja serta Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendatangi masyarakat secara langsung guna memeriksa status pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Rizwan menjelaskan, petugas menggunakan aplikasi Si Guntang untuk memantau pembayaran pajak kendaraan secara real time. Apabila ditemukan kendaraan yang menunggak pajak, petugas akan memberikan edukasi dan imbauan agar pemilik kendaraan segera menyelesaikan kewajibannya. Tidak hanya itu, petugas juga memasang handtag pada kendaraan sebagai pengingat bagi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Program ini akan dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan, khususnya pada hari Selasa. Di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan melakukan gerakan Si Guntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kita menggunakan aplikasi Si Guntang, yakni suatu sistem yang untuk mengecek secara real time bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajaknya atau belum. Ketika sistem ini dijalankan, kita akan bisa melihat datanya akan keluar. Apabila sudah membayar pajak, ini datanya tidak akan keluar. Apabila ada tunggakan, datanya akan keluar. Nah, dari data tunggakan inilah yang akan kita kejar kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Ia berharap program ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah juga diharapkan bertambah sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Erlin Fartesa melaporkan. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan dukungan penuh kepada proyek tol nasional. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, saat menghadiri rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penyelesaian ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pembangunan jalan tol di Palembang pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam rapat yang dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, hingga pihak kontraktor itu, Pemkab Banyuasin menekankan pentingnya penyelesaian berbagai kendala di lapangan secara cepat dan terkoordinasi. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, mengatakan pembangunan jalan tol memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Sumatera Selatan. Selain membahas persoalan pembebasan lahan, hambatan administrasi, hingga potensi gangguan keamanan di sekitar proyek, pemerintah juga membahas penyesuaian teknis pembangunan di sejumlah wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Wakil Bupati Banyuasin menilai koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar pembangunan ruas tol dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Neta Indian juga menegaskan pemerintah daerah akan terus mengawal percepatan pembangunan demi memastikan manfaat jalan tol segera dirasakan masyarakat. Kami pemerintahan terus berupaya untuk memediasi dan juga untuk pihak BPN, pihak HK,
terus dicarikan solusi yang terbaik dan secepatnya Pak. Jangan kita terus berlarut-larut, apalagi sudah dibuat peraturan-peraturan kalau sudah 3 kali bisa vaksinasi atau dan lain sebagainya. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah optimis melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak pelaksana proyek, berbagai hambatan yang masih terjadi dapat segera diselesaikan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh Play Store dan App Store. Beralih ke informasi lainnya, rencana pemerintah Kota Palembang untuk membentuk tim relawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang di setiap kelurahan bertujuan memperkuat respon darurat di tingkat lingkungan. Kepala Dinas Damkarmat Kota Palembang Kemas Haikal menyatakan relawan kebakaran akan dibentuk di seluruh kelurahan di Palembang. Menurutnya mekanisme pembentukan dan regulasi tim relawan tersebut masih akan dibahas bersama Wali Kota Ratu Dewa. Ia menyebutkan koordinasi diperlukan agar sistem kerja relawan, kewenangan hingga pola pelatihan dapat diatur secara resmi oleh pemerintah kota. Sehingga di tahun 2027 Redcar insya Allah bisa terbentuk di Kota Palembang. Jadi kita nanti akan menyesuaikan ya, karena luas wilayah kan berbeda-beda ya kan. Mungkin wilayah kelurahannya yang kecil kita taruh lebih sedikit daripada luas wilayah kelurahan yang lebih besar. Insya Allah Palembang akan memulai membentuk Redcar di seluruh kelurahan. Nanti kami akan beraudiensi dengan menghadap Pak Wali Kota untuk mekanisme dan regulasinya seperti apa. Membantu pertolongan pertama saat ada kejadian kebakaran. Insya Allah di tahun anggaran 2027 kita sudah mulai terbentuk. Karena kenapa? Sekarang Damkar sedang merevisi. Pada tahap awal, pembentukan relawan kebakaran di Palembang akan dilakukan dengan merekrut masyarakat di tingkat kelurahan. Kedepan, program tersebut direncanakan berkembang hingga mencakup tingkat RW dan RT agar penanganan kebakaran bisa lebih cepat dan merata di lingkungan permukiman. Ia juga menambahkan, untuk sementara pembentukan relawan difokuskan pada perkelurahan terlebih dahulu sebelum diperluas ke tingkat RT dan RW. Para relawan nantinya bertugas membantu melakukan pertolongan pertama saat terjadi kebakaran di wilayah masing-masing sebelum tim utama tiba di lokasi. Untuk mendukung kesiapan tersebut, para relawan akan mendapatkan pelatihan langsung dari tim profesional Damkarmat, mulai dari penanganan awal, kebakaran hingga prosedur keselamatan dasar. Beralih ke informasi lainnya, Polres Pali berhasil menemukan kendaraan minibus milik Iskandar di Dusun Sungai Larang. Minibus milik Iskandar yang sempat dilaporkan hilang dari garasi rumahnya di Palembang akhirnya berhasil ditemukan. Kendaraan yang sebelumnya hilang sejak tanggal 27 April tahun 2026 di Jalan Tanjung Bubuk Ilir Barat 1 diduga dicuri oleh 2 pelaku yang aksinya sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Hasil penyelidikan, polisi bekerja sama dengan Polres Pali menemukan minibus tersebut di sebuah kebun sawit di Dusun Sungai Langan, Kecamatan Penukal Abad, Lematang Ilir. Pemilik lahan dimintai keterangan sebagai saksi, sementara polisi masih memburu 2 pelaku yang terlibat dalam pencurian tersebut. Menurut Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Fauzi Saleh, minibus diamankan di kebun sawit milik seorang warga bernama Agen Pri. Polisi menyatakan Agen Pri menerima titipan dari pelaku tanpa mengetahui bahwa kendaraan tersebut hasil kejahatan. Saat ini status Agen Pri masih diperiksa untuk memastikan apakah dia terlibat langsung atau hanya sebagai penerima titipan. Hasil mengamankan kendaraan di desa Dusun Sungai Langan, Kecamatan Penukal Adap, Pali, di kebun sawit milik saudara Agen Pri. Nah, jadi Pak Agen Pri ini kita bawa ke Palembang karena kita lakukan penyelidikan, karena beliau
menerima titipan dari pelaku, yang mana bapak ini tidak tahu bahwa barang itu hasil kejahatan. Melakukan pemeriksaan apakah keterlibatannya dalam curanmor ini atau dia hanya menerima titipan. Jadi dua-duanya selaku pengetik. Menurut Kompol Pauji Saleh, 2 pelaku yang kini dalam pengejaran berperan sebagai pengambil kendaraan. Sementara pemilik minibus Iskandar menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada Polsek Ilir Barat 1 dan Polres Pali atas kerjasama mereka dalam mengamankan mobil yang akhirnya kembali ke tangan mereka. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Polsek Ilir Barat 1 yang telah banyak membantu kami sehingga mobil kami dapat kembali. Yang kedua kepada Polres Pali yang ikut membantu untuk mengamankan mobil kami yang sudah berada di situ di Polres Pali. Iskandar menambahkan kendaraan mobil tersebut telah menjadi bagian dari keluarga yang selama 3 generasi. Dan perasaan lega disertai bahagia kini menyelimuti keluarga Iskandar karena kendaraan tersebut akhirnya kembali ke rumahnya dengan selamat. Lamsihar Silitonga melaporkan. Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BNPB uji coba penggunaan drone pada operasi pemadam karhutla di Sumatera Selatan. Perum Bulog Sumsel Babel pastikan stok beras di Sumatera Selatan aman Hari Raya Idul Adha yang mencapai sekitar 98.000 ton. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.